buktiin aja. Kalau emang terbukti, penjarain saya ya, jangan segan-segan. Tapi situ yang udah jelas pakai duit donasi, pakai untuk rumah, bayar utang, udah jelas elu. Jadi tahu diri, tahu malu, wewe gombel udah tua. Itu jangan cuma hijab nih, jangan cuma pala yang ditutupin, mulut juga ditutupin, wewe gombel. Ya aku dengar, soalnya kemarin kan banyak yang DM, terus banyak yang bilang katanya si wewe gombel tuh nyindir-nyindir Tenovi katanya. Si Picek juga katanya nyindir-nyindir Tenovi, katanya ngomong kayak gitu. Sorry ya guys, aku sekali lagi tidak menghina disabilitas, aku cuma menghina satu orang itu. Karena menurutku ketika kita dikasih cobaan sama Allah ya, dikasih takdir, ya udah kita bersyukur, harus introspeksi diri. Kenapa nih kita begini ya? Apa karena mulut kita menyakiti perasaan orang lain? Apakah tingkah kita yang menyakiti perasaan orang lain? Bukannya udah dikasih cobaan, mulutnya masih kayak sampah. Tahu diri. Gitu. Jadi ya, untuk wewe gombel, lu nggak usah nyinggung-nyinggung gue, nggak usah nyindir-nyindir gue. Lu buktiin kalau emang gue pakai duit untuk beli mobil. Lu buktiin, lu laporin gue. Yang jelas lu pakai uang donasi buat bayar utang rumah, udah jelas. Semua mutasinya gue pegang, anak lu yang ngasih. Buat bayar cicilan motor segala macem lah, beli keranjang kuning lah. Anak-anak lu situ bagi-bagi duit. Nggak usah so nyinggung-nyinggung, lu ngaca lu semua, wewe gombel. Dia mungkin uang kaget, baru megang uang 100 juta gitu ya, langsung dibagi-bagi. Sorry, bukan aku sombong ya guys, aku dari lulus sekolah, terus pernah part time di Future, itu saham gitu kayak indeks forex gold. Aku pernah kerja di situ. Terus mamaku kan kayak, udahlah jangan kerja di situ gitu, soalnya kalau misalnya loss atau rugi kasihan kliennya. Nah aku resign lah tuh, karena aku ngerasa ya udahlah, yang penting kita kerja halal gitu ya. Kita di Future aja udah megang uang gede, nggak mau sombong nih, tapi kita udah pegang uang gede. Ya wajar kalau mereka itu kan banting tulang, nggak akan dapat uang besar kerja. Ya sebenarnya aku nggak mau nyinggung-nyinggung si wewe gombel karena dia pansos kan ujung-ujungnya, tapi karena dia udah nyenggol-nyenggol mulu, katanya aku beli mobil pakai uang ini gara-gara si Gerong tuh ya, mulutnya si Gerong. Jadi pada termakan semua omongannya. Buktiin aja. Nadia udah dipanggil terkait laporan itu, kita buktiin ya, kita buktiin sekali lagi dari mutasi rekening Nadia. Nggak ada yang namanya transaksi kayak gitu. Nggak apa-apa, nanti kita buktiin semua sama-sama. Kalau nggak terbukti kita laporin balik, ya. Kalau nggak terbukti ya kan, nanti SP2 keluar ya, pokoknya surat pemberhentian kepolisian keluar, kita laporin balik. Lihat aja si Gerong. Sabar teh, iya udah sabar, tapi kadang kita kan juga manusia biasa guys. Gitu.
Gerong kan bestinya, nggak ada bestinya. Dia pinter untuk ngebikin orang dikadalin sama dia. Korbannya udah banyak guys, si Gerong itu di kampus tuh udah banyak korbannya dia. Kapan jemput Revin Dendeng? Ntar malam kita jalan. Lagian heran ya, kadang manusia jahat ya. Lu ngapain sih jahat-jahat sama orang gitu? Emang lu hidup bakal selamanya dunia ini? Udah lu nggak usah jahat, udah fokus sama hidup lu aja. Nggak bisa ya kayak gitu ya manusia ya? Kadang heran aja sama manusia-manusia yang kayak gitu. Si Gerong tuh suka cari mangsa untuk mendapatkan muka dan duit. Doain aja ya guys, doain yang kenceng supaya keadilan bisa ditegakkan ya. Untuk keadilan ditegakkan. Saya juga ada ngelaporin dia soalnya. Laporannya udah berjalan, udah naik. Penggelapan uang, penyalahgunaan jabatan. Gak akan ada kata damai, gak akan ada kata maaf. Yang lucunya, saya dilaporin sama si Gerong atas dugaan atau tuduhan mengenai uang 90 jutaan sekian. Logikanya sampai digini loh sama penyidik ya. Itu yang dilaporin yayasan siapa? Yayasan Pratiwi Novianti. Uang siapa? Uang yayasan. Nah itu si Gerong itu siapa? Si Gerong itu siapanya yayasan? Kenapa sok dia merasa dirugikan? Emang dia donatur di yayasan kita? Kenapa dia merasa dirugikan? Donatur bukan? Siapa bukan? Si Gerong selama jadi ketua nggak pernah yang namanya dia bantu-bantu kemanusiaan. Itu nggak pernah sama sekali. Ada nggak dia ngehandle ODGJ? Ada nggak dia ngehandle apa kasus-kasus atau apa bantu-bantu? Nggak ada bro. Dia cuma huru-hara masalah keuangan. Kak tolong kak, ini kak. Dia cuma huru-hara masalah keuangan. Jadi ketua itu ngurusinnya duit ya. Kita mah jadi ketua bantu di jalan. Kita kagak ada yang namanya mikir-mikir masalah di yayasan ada berapa duit, di yayasan ini kagak ada. Kita main namanya ketua itu tidak pernah fokus atau ngurusin uang yayasan karena ada bagiannya keuangan, ya nggak sih? Kita namanya yayasan kan pasti ada keuangan, ada ketua, pembina. Nah si Gerong ketua, ya nggak? Masa udah ngurusin duit? Mana ada ketua ngurusin duit? Kayak mana lu? Bilang si Gerong, balikin HP yang udah gua kasih, ya. Tahu malu jadi laki. Modal lu udah keluar dari yayasan, udah berantakin yayasan gue, balikin tuh HP, gue beli pakai duit gue sendiri. Udah bersurat kita minta untuk balikin HP, kagak mau dibalikin HP. Jadi cowok kok nggak malu, katanya udah kaya, balikin dong handphonenya. Malu dong, punya harga diri jadi cowok. Masa HP aja ditahan-tahan. Balikin dong Rong. Tahu malu dikit jadi laki. Kayak mana lu? Kita udah bersurat dari pihak kita untuk mengembalikan handphone tersebut, nggak dibalikin. Sama si Popoy juga tuh, si Popoy yang lumpuh itu, kita minta semua dibalikin handphone semua, nggak dibalik-balikin. Si Popoy soalnya masih megang dokumen-dokumen yayasan. Gitu ya. Kali aja kalian ketemu sama Gerong, lihat tuh HP-nya tuh, pokoknya Z Fold itu dari gue. HP Z Fold Samsung itu dari gue.
gue tadi kesian, nggak tega kan ngelihat HP dia, ya HP dia udah buluk tuh, udah burik, ngecas mulu. Gue mau hubungin susah kan, mau hubungin mau apa itu susah banget. Akhirnya aku nanya, kenapa mas kok handphone susah banget dihubungin? Terus dia cerita, ini baterainya gini. Tadinya selama dia kerja di yayasan, ya udah, ini udah nggak kerja di yayasan, kenapa nggak dibalikin? Kan gue yang beli pakai duit gue lagi, nggak ada duit yayasan. Uang yayasan nggak ada, beli handphone tuh nggak ada. Duit gue pribadi, balikin dong. Bisa nggak pakai ini? Tuh ada Mbak Yesi tahu banget tuh kelakuan si Gerong kayak gimana. Katanya lagi banyak duit, ya kan? Kalau lagi banyak duit balikin dong HP gue. Masih di Semanggi kan, macet parah katanya. Yang di Jakarta ada ya, Fit ODGJ yang di Jakarta sekalian aja. Coba lihat di info deh. Subang sekalian aja, Subang. Tuh Mbak Yesi jawab, Mbak Yesi. Mbak ketawa aja, kalian tuh nggak tahu dia tuh kayak gimana, guys. Jujur, saya juga salah. Saya tuh pernah percaya sama dia, saya juga salah. Karena menurut saya dia tuh pinter banget, iya kebalik. Karena buat saya tuh dia pinter banget untuk manipulasi gitu loh, manipulasi cerita. Iya. Kakak Vita aja ntar suruh gitu. Akadnya mungkin merasa dia dikasih. Emang dia siapa yang saya dikasih? Kalau laki mah tahu malu. Gimana ceritanya? Laki mah tahu malu. Berarti dia nggak tahu malu kalau kayak gitu. Salah. Ini ada di kanan. Ini masukin ini yang ada berliannya. Naila kemana? Naila lagi tes ini kak, lagi tes sekolah. Kan anak-anak aku pada mau sekolah kan. Zaila, Naila dia lagi pada tes sekolah. Gitu. Apa sih kayak psikotes atau apalah. Nggak jadi pergi, lagi nunggu supir. Gitu ya guys. Jadi nanti kita tinggal buktiin aja di kepolisian, di pengadilan, siapa yang benar, siapa yang salah. Kalau saya salah, saya berjanji akan mengikuti proses dengan baik sebagai warga negara Indonesia yang akan taat peraturan ya. Jadi kalau saya dipanggil, saya pasti akan datang. Saya punya bukti semuanya, mulai dari foto, video, rekaman, semuanya kita akan buktikan semua. Dan termasuk yang paling akurat adalah bukti mutasi rekening koran ya. Kalian mau mendudukan apapun silakan, tapi yang jelas saya pastikan tidak ada yang namanya saya mau membeli mobil dengan menggunakan uang donasi gitu. Silakan kalau emang saya terbukti bersalah, proses saya silakan. Gitu. Kita pakai lipstick apa? Aku ini pakai lipstick aku sendiri. Aku mau bikin produk guys, tapi belum launching ceritanya. Parfum, masih mau parfum. Markona masih di rumah sakit jiwa. Lipstiknya matte, iya betul lipstiknya matte. Gitu. Ya kalau si wewe gombel nyenggol-nyenggol aku, tolong ya video-videonya kirim-kirim ke aku, ke adminku ya guys.
Lucu aja kalau dia menuduhkan itu ke aku, tapi dia nggak ngaca sama dirinya. Si Wewe Gombel kan emang mukanya tebel kan. Kita tahu semua lah si Wewe Gombel kayak gimana. Muka Watados apa sih? Wajah tanpa dosa. Muka kaca. Kangen Palasam. Iya, Palasam kemarin habis ketemu sama Palasam. Kita ngobrol-ngobrol sampai jam berapa ya, Kak? Tadi malam. 10 lewat. Iya. Orang nyampe jam 12, nyampe jam 10 lewat. 10 lewat kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Aku nyampe apartemen itu setengah 12-an. Seru guys, kadang kalau lagi stres kita ya, lagi kecapek fisik. Nah, kita tuh ngobrol sama ODGJ, bercanda-bercanda, bikin games gitu. Itu apa ya, bikin kita refresh otak kita. Spill Zahra, kakak. Zahra nggak ikut ujian. Zahra baru kelas 3. Lagi libur dia. Zahra masih sakit gak giginya? Udah enggak. Nah, kalian kalau misalnya ada info ya terkait si Popoy ya, si Bu Popoy, ya info ke kita ya guys. Soalnya dia udah dipanggil sama kepolisian, dia nggak datang-datang. Dipanggil udah 2 kali, dia tidak datang. Kemarin lucunya kok mereka pada gesit banget ya di preskon ya. Mereka di preskon tuh kan ini banget tuh, trio divorce. Trio divorce tau nggak? Mereka divorce semua 3-3-nya. Si Bu Popoy, terus si Gerong, terus sama si A itu. Sebenarnya aku manggil dia guys. Ini aku nggak ngatain ya, maaf ya. Dulu kan kita teman satu angkatan. Aku tuh manggil dia tuh Asu. Bahasa panggilan aku ke dia bukan pas sekarang ini, enggak. Aku manggil dia tuh Asu. Dari 2012. Nah, sama si Asu itu kita ada 3 orang. Apakah anak di yayasan bisa diadopsi, Kak? Tentu tidak, Kak. Tentu tidak bisa. Kakak lebih baik cari di dinas aja, Kak. Kayak di panti yang ada di negara, kayak gitu-gitu. Silakan cari di situ. Atau di yayasan yang lain ya. Mungkin bisa, aku nggak tahu. Aku bisa erung-erungan guys, tuh nggak sih? Bisa histeris aku. Bener mobilnya dilempar sama orang, maksudnya? Kak Novi ketemu Waria, gila ya, aku lihat di VT-nya Teh Novi. Maksudnya? Kak, gimana Rivin Dendeng? Ya Allah, tadi udah dijelasin berkali-kali. Ntar malam kita jalan, ini aku mau bantu orang dulu. Makanya ya, sebenarnya kita 24 jam bantu orang. Ini pagi, aku bantu orang. Udah siang sini. Nanti aku sore, aku mandi-mandi dulu, terus kita menuju ke Lampung. Dari Lampung, nanti kita ada bantu ODGJ untuk dibawa ke Jakarta. Habis itu, dari Lampung aku lanjut ke Palembang, gitu.
gitu guys.